Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast saya. Nah, sebelumnya karena tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, saya Lirisia Eka Nareswari. Kalau pendengar mau lebih akrab dengan saya, pendengar bisa panggil Risya. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, saya di sini akan berbincang mengenai seputar hidup sehat ala milenial dengan kreasi pangan lokal. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit mengenai hidup sehat di era pandemi. Hidup sehat di era pandemi adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kestabilan imunitas tubuh, agar tetap survive dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Karena pada tubuh yang sakit tentunya bukan hanya berdampak pada diri sendiri, melainkan juga berdampak pada orang lain, terutama orang-orang terdekat kita. Pendengar pasti tahu, di masa seperti ini, kita akan sulit untuk memprediksi bahwa seseorang yang sakit membawa penyakit menular atau tidak. Maka dari itu, kita diharuskan untuk lebih protek pada hal menjaga kesehatan. Ya bukan? Iya betul, karena kalau kita tidak bisa protek dengan diri sendiri, itu akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain, dan orang sekitar kita. Oke, sebelum membahas poin utama tentang kreasi pangan lokal, saya akan memberikan sebuah tips menjaga kesehatan yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan untuk pendengar-pendengar terbaik. Yang pertama, usahakan kita terbebas dari stres. Karena apa sih kita harus terbebas dari stres? Dengan adanya stres, maka sumber sakit itu bisa muncul dari stres. Nah, kenapa sih? Ya karena otot-otot saat stres itu menegang, kemudian akan bisa menyebabkan masalah fisik. Maka dari itu, sebelum timbul masalah fisik, kita harus mencari solusi yang tepat, dengan memunculkan ide-ide baru dan hobi seperti berkebun, melukis, menggambar, membaca buku atau majalah, dan memasak. Poin yang kedua, kita harus makan makanan yang bergizi. Kita juga harus perbanyak air agar tidak dehidrasi. Kalau bisa, kita tambah dengan vitamin. Karena apa? Ya karena tubuh tetap sehat dan bugar dengan semua yang tadi saya sebutkan tadi. Makan makanan yang bergizi, perbanyak air, minum vitamin. Yang ketiga, kita bisa melakukan olahraga. Dengan olahraga, kita bisa menghilangkan rasa bosan dan tubuh akan lebih punya stamina. Yang keempat, tentu saja kita harus patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, hand sanitizer, dan cuci tangan dengan sabun harus rutin. Pada poin pertama soal stres, kita akan bahas topik menarik nih. Seperti yang saya sebutkan tadi, bila stres, kita diharapkan cari kesibukan yang menyenangkan. Munculkan ide baru seperti melukis, membaca, berkebun, bahkan memasak. Dengan memasak, kita bisa memunculkan ide kreasi pangan lokal. Selain mengurangi stres, kreasi pangan lokal juga bermanfaat loh bagi gizi kita. Ya, sekarang kita masuk ke topik yang paling ditunggu-tunggu. Nah, definisi dari pangan lokal sendiri itu apa sih? Definisi dari pangan lokal itu sendiri yaitu produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Pangan lokal juga terdiri dalam berbagai kandungan. Ada pangan karbohidrat seperti beras, jagung, sorghum, singkong, ubi jalar, sagu. Jagung ini juga bisa diolah loh menjadi es krim jagung, bola jagung keju, pai jagung manis, dan puding jagung. Singkong ini juga bisa diolah menjadi stik singkong keju dan lapis singkong pelangi. Dikutip dari Bapak Bambang Haryanto Pusat Teknologi Agroindustri atau BPPT,
disampaikan pada acara kuliah umum di jurusan Gizi Fakultas Kedokteran Unibrau, menyatakan kebutuhan tubuh karbohidrat sekitar 40-60%, protein 10-20%, lemak 10-15%, mineral, serat, dan sisanya air. Nah, karbohidrat sendiri itu menjadi faktor penting terkait dengan kontrol gula darah. Namun pada kondisi saat ini ya, perekonomian tumbuh baik lebih dari 6%, meningkatkan golongan menengah, makin banyak masyarakat makan di luar rumah atau kulineran, menjamur makanan junk food, mulai dari terjangkitnya penyakit generatif itu mulai banyak ya. Tetapi dengan kita mengkreasikan pangan lokal, diharapkan itu bisa meningkatkan tertariknya orang-orang pada makanan lokal ini. Nah, karena tidak memungkinkan kalau saya kasih semua resep sederhana kreasi pangan lokal, saya akan kasih resep yang sederhana, yaitu stik singkong keju. Bisa dicatat teman-teman pendengar. Untuk bahan-bahannya, ada 2 buah singkong ukuran sedang, air perasan jeruk lemon, daun ketumbar kering, garam dan merica, dan minyak zaitun. Untuk cara membuatnya termasuk sederhana. Yang pertama, kita panaskan oven lalu kupas singkong. Rebus singkong selama 10-15 menit atau hingga empuk. Buang sumbu singkong yang sudah direbus. Potong singkong jadi bentuk stik. Kemudian letakkan di loyang, ciprati dengan minyak zaitun, taburi dengan garam, merica, dan daun ketumbar kering. Panggang sekitar 20 menit, keluarkan dan sajikan. Cukup mudah bukan? Bisa para pendengar mempraktekkan di rumah. Lalu saya akan kasih satu resep lagi, yaitu es krim ubi jalar ungu. Bahannya bisa dicatat, pasta ubi jalar ungu atau orange, umbi kukus yang dihaluskan setengah kilogram, gula pasir 250 gram, tape ketan atau kelapa muda serut sebagai pelengkapnya. Cara membuatnya, yang pertama rebus air santan dan gula sampai mendidih, kemudian biarkan dingin. Blender pasta ubi jalar dengan air rebusan tadi. Setelah halus, matikan blender, masukkan tape ketan atau kelapa muda, lalu masukkan ke dalam freezer. Setelah agak beku, di mixer lakukan hingga 2-3 kali, lalu bekukan kembali, dan siap disajikan es krimnya. Nah, resep tadi itu bersumber dari Nur Asni dan kawan-kawan teknologi pengolahan hasil kedelai berkualitas di tingkat petani tahun 2009. Laporan akhir tahun, program pemberdayaan petani melalui teknologi informasi pertanian atau P3TIP, demonstrasi atau uji coba bersama FMA, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi. Itu sumber yang saya sebutkan tadi. Kenapa sih penting untuk hidup sehat dengan tips pengkreasian pangan lokal? Karena dengan kreasi pangan lokal ini bisa membuat selera makan menjadi meningkat. Apabila tidak ada pengkreasian, maka pangan lokal yang disajikan akan terlihat biasa saja, terlihat monoton dan kurang menarik, terutama bagi anak-anak saat ini atau generasi milenial seperti kita dan seperti para pendengar lainnya. Nah, cukup sekian dulu apa yang udah saya sampaikan pada topik tadi. Semoga kita dan semua anak milenial bisa lebih membuka pikiran dan mengolah pikiran agar kreatif dalam memikirkan pola hidup sehat dengan kreasi pangan lokal yang tentunya akan berdampak baik bagi tubuh para generasi-generasi penerus bangsa ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan atau campuran kata yang kurang baku. Semoga bermanfaat bagi semua pendengar terbaikku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, salam kreasi pangan lokal.